Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Syifa Katarsis. Kali ini saya akan melakukan presentasi seminar yang berjudul Proses Pembuatan Berita Politik di Portal Berita Online viva.co.id. Pertama-tama, latar belakang saya mengambil judul tersebut adalah karena setiap manusia setiap harinya melakukan proses komunikasi untuk mendapatkan informasi. Informasi tersebut biasanya berupa berita yang telah diolah dalam proses jurnalistik sehingga layak untuk dikonsumsi masyarakat. Pada zaman sekarang, masyarakat menggunakan internet sebagai alat untuk mencari berita. Maka dari itu, belakangan ini muncul portal berita online di Indonesia, salah satunya adalah portal berita online viva.co.id. Viva.co.id memiliki kanal news atau berita dan subkanal politik yang menjadi salah satu bagian terpopulernya. Berita politik saat ini seringkali dibagikan melalui portal berita online karena publikasinya yang cepat. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan berita politik di portal berita online viva.co.id. Yang kedua, seperti apa etika yang berlaku dalam pembuatan berita politik di portal berita online viva.co.id. Yang ketiga, apa saja hambatan yang penulis hadapi dalam pembuatan berita politik di portal berita online viva.co.id dan bagaimana solusinya. Dari rumusan masalah tersebut, tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui proses pembuatan berita politik di portal berita online viva.co.id. Yang kedua, memahami etika yang berlaku dalam pembuatan berita politik di portal berita online viva.co.id. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penulis dalam pembuatan berita politik di portal berita online viva.co.id dan solusinya. Lokasi dilakukan pengambilan data adalah di gedung viva.co.id, Jalan Rawat Rate 2, nomor 2, Kawasan Industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, pada tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan 9 Agustus 2019. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber, yaitu dengan melakukan praktik kerja lapangan di viva.co.id. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung seperti dari buku dan internet. Selanjutnya, instrumen adalah alat bantu untuk melakukan proses pengumpulan data, seperti handphone dan laptop. Teknik pengumpulan data yang digunakan, pertama, observasi dengan mengamati proses praproduksi hingga pasca produksi pembuatan berita politik. Lalu yang kedua, wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai proses pembuatan berita politik. Dan yang ketiga, partisipasi aktif menjadi reporter di viva.co.id. Dan yang keempat adalah studi pustaka untuk melengkapi data sekunder. Jadi, portal berita online viva.co.id merupakan situs berita online yang didirikan pada akhir 2008. Viva.co.id merupakan salah satu portal berita online terkemuka di Indonesia yang termasuk dalam peringkat 10 besar dengan sekitar 20 juta pengunjung setiap bulan. Portal berita online viva.co.id juga memiliki visi dan misi. Visinya adalah melakukan investasi untuk masa depan industri media dan bangsa Indonesia melalui penyediaan konten berita, olahraga, dan seputar gaya hidup yang disebarluaskan melalui konvergensi media televisi, internet, dan mobile platform. Lalu, untuk misinya adalah yang pertama, berperan aktif dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Yang kedua, mengambil momentum dari pertumbuhan pengguna data dan telepon genggam di Indonesia. Yang ketiga, menciptakan sinergi dan integrasi antar layanan yang dimiliki. Yang keempat, memastikan keuntungan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dan yang kelima, memberikan kualitas hidup yang lebih baik kepada para pemangku kepentingan. Lalu masuk ke pembahasan. Proses pembuatan berita politik di portal berita online viva.co.id ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan liputan. Tahap perencanaan liputan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu
rapat redaksi, pencarian informasi mengenai isu terkini, penentuan narasumber, pembuatan daftar pertanyaan, persiapan alat wawancara, memperhatikan penampilan saat melakukan peliputan, dan menjaga kondisi fisik. Kedua adalah tahap peliputan berita. Hal pertama yang dilakukan reporter adalah menunggu instruksi dari koordinator liputan mengenai lokasi peliputan. Setelah itu, reporter bisa langsung menuju lokasi peliputan, lalu melakukan wawancara dengan narasumber. Reporter viva.co.id juga diwajibkan untuk mendokumentasikan selama peliputan, dan dokumentasi tersebut dapat berupa foto acara atau foto narasumber. Ketiga, tahap penulisan berita. Reporter akan mengumpulkan informasi yang telah didapat, lalu dilanjut dengan pembuatan berita politik, seperti penentuan judul berita yang menarik, penulisan lead atau teras berita yang berisi ringkasan berita. Biasanya dalam berita politik ini menggunakan formula siapa mengatakan apa, lalu penulisan bodi atau tubuh berita yang berisi rincian atau kronologi berita yang ditambah dengan statement narasumber yang dapat mendukung isi berita, dan terakhir, mengirim hasil berita kepada redaktur untuk diedit dan dipublikasikan di portal berita online viva.co.id. Selanjutnya adalah mengenai etika yang berlaku dalam proses pembuatan berita. Reporter viva.co.id diharuskan menaati kode etik jurnalistik yang berlaku dan mempunyai beberapa aturan tersendiri, seperti menuliskan 7 berita dalam 1 hari, melakukan peliputan setiap hari, membuat judul berita yang menarik, dan lain sebagainya. Selama proses pembuatan berita, terjadi hambatan teknis dan non-teknis selama di lapangan. Hambatan teknis yang pertama berupa koneksi internet yang terkadang kurang stabil. Solusinya, mencari tempat dengan Wi-Fi atau tempat terbuka dengan koneksi internet yang baik. Kedua, daya baterai handphone yang cepat menurun dikarenakan penggunaan handphone untuk merekam saat wawancara, mentranskrip hasil wawancara, menulis berita, dan mengirim berita kepada redaktur. Solusinya adalah dengan membawa powerbank saat melakukan peliputan. Sedangkan untuk hambatan non-teknis, yang pertama, suasana lokasi peliputan seringkali kurang kondusif untuk melakukan transkrip wawancara dan penulisan berita. Solusinya adalah mencari tempat yang lebih sepi dan kondusif saat akan melakukan transkrip wawancara dan penulisan berita. Yang kedua adalah kurang mampu mengembangkan kalimat saat menulis berita politik. Solusinya adalah banyak membaca berita politik lain dan berdiskusi dengan reporter senior. Yang ketiga, kurang teliti dalam mengetik dalam penulisan berita politik. Solusinya adalah lebih teliti dan mengecek kembali pengetikan, jangan sampai ada typo dalam berita tersebut sebelum dikirimkan ke redaktur. Dan yang keempat, kurang mengetahui daerah peliputan, yaitu Jakarta. Solusinya menggunakan aplikasi Maps untuk menuju lokasi peliputan. Untuk simpulannya adalah proses pembuatan berita politik terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap perencanaan liputan, tahap peliputan, dan tahap penulisan berita. Lalu, berita politik yang dipublikasikan di portal berita online viva.co.id sesuai dengan kode etik jurnalistik yang berlaku. Selanjutnya, hambatan teknis seperti koneksi internet dan non-teknis seperti suasana yang kurang kondusif yang terjadi dapat diatasi dengan solusinya masing-masing. Untuk sarannya, reporter disarankan untuk lebih mencari informasi mengenai isu-isu terkini, memperhatikan waktu agar tidak telat di lokasi peliputan, dan melakukan pemilihan kata yang baik. Reporter juga diwajibkan untuk taat kepada kode etik jurnalistik yang berlaku, seperti tidak menyebarkan hoax, dan menaati peraturan dari perusahaan viva.co.id sendiri. Yang terakhir, reporter disarankan untuk lebih memperhatikan hambatan yang sering terjadi, agar hal tersebut dapat diminimalisir dengan menerapkan solusinya. Sekian presentasi seminar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.